Dime tu verdad, nadie te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser y eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser y eso no me gusta. Penipisan lapisan ozon. Ozon O3 adalah molekul yang tidak stabil yang terdiri dari 3 atom oksigen dan ditemukan di stratosfer 10-50 km di atas permukaan bumi, serta troposfer. Di stratosfer, ozon membentuk lapisan perlindungan bumi dan radiasi ultraviolet UV, terutama UVB dan UVC, yang berbahaya bagi makhluk hidup. Selain melindungi dari radiasi, ozon juga menstabilkan suhu atmosfer dan mengaruhi pola cuaca. Di troposfer, ozon berpengaruh sebagai polutan hasil kreasi sinar matahari dengan emisi kendaraan dan industri penyerapan UV oleh ozon sangat penting untuk mencegah kerusakan DNA dan menjaga kestabilan lingkungan. Tentang peran ozon dalam menyerap radiasi UV. Ozon berfungsi sebagai penyerap utama radiasi ultraviolet atau UV yang dipancarkan oleh matahari. Proses ini terjadi di lapisan stratosfer, di mana konsentrasi ozon tertinggi berada. Ozon memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai panjang gelombang radiasi UV, terutama UVC 100-280 nm. Sinar ini paling berbahaya, tetapi sebagian besar diserap oleh ozon dan oksigen di atmosfer. Sebagian besar UVC tidak mencapai permukaan bumi. UVB 280-320 nm. Sinar ini dapat menyentuh permukaan bumi dan meskipun tidak sekuat UVC, ia masih dapat menyebabkan kerusakan. Ozon menyerapkan sebagian besar radiasi UVB, mengurangi intensitasnya sebelum mencapai permukaan. UVA 320-400 nm. Meskipun lebih sedikit diserap oleh ozon, UVA tetap mencapai permukaan dan dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, dampak radiasi UV terhadap kesehatan manusia. Radiasi UV berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan, antara lain, yang pertama, kanker kulit. Paparan berlebihan terhadap UVB dapat meningkatkan resiko kanker kulit, termasuk melanoma yang merupakan jenis kanker kulit paling mematikan. Yang kedua, katarak. Radiasi UV dapat merusak mata, menyebabkan katarak dan masalah penglihatan lainnya. Yang ketiga, penuaan dini. Paparan UV dapat menyebabkan kerusakan kulit, mempercacat penuaan, dan meningkatkan risiko keriput. Yang keempat, sistem imun. Paparan UV dapat melemahkan sistem imun, mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Yang terakhir adalah dampak radiasi UV terhadap lingkungan. Radiasi UV juga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Yang pertama, ekosistem laut. UV dapat mempengaruhi organisme laut seperti fitoplankton yang merupakan dasar dari rantai makanan laut. Penurunan fitoplankton dapat mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua, flora dan fauna. Paparan radiasi UV dapat mengurangi pertumbuhan tanaman, mempengaruhi fotosintesis, dan mengganggu reproduksi berbagai spesies hewan. Yang ketiga, kualitas tanah. Radiasi UV dapat mempengaruhi mikroorganisme tanah yang penting untuk kesuburan tanah dan siklus nutrisi. Tentang senyawa penyebab penipisan ozon. Yang pertama, CFC atau klorofluorokarbon. Definisinya, CFC adalah senyawa kimia yang terdiri dari karbon, klorin, dan fluor. Mereka digunakan luas dalam pendinginan, aerosol, dan sebagai pelarut. Karakteristiknya stabil dan tidak beracun, tetapi memiliki potensi merusak ozon yang tertinggi. Yang kedua, HCFC atau hidroklorofluorokarbon.
Definisinya, HCFC adalah turunan dari CFC yang mengandung hidrogen. Mereka digunakan sebagai pengganti CFC dan memiliki dampak lebih rendah terhadap ozon, tetapi masih berbahaya. Karakteristiknya lebih mudah terurai di atmosfer daripada CFC, tetapi tetap berkontribusi pada penipisan ozon. Yang ketiga, halon. Definisinya, halon adalah senyawa yang mengandung bromin, digunakan terutama dalam pemadam kebakaran. Karakteristiknya sangat efektif memadamkan api, tetapi memiliki potensi merusak ozon yang lebih besar daripada CFC. Proses kimia yang menyebabkan kerusakan ozon. Pertama, pelepasan senyawa ke atmosfer. Pelepasan senyawa ke atmosfer dibagi menjadi satu bagian, yaitu CFC, HCFC, dan halon dilepaskan ke atmosfer melalui penggunaan sehari-hari seperti dalam pendingin, pelarut, dan produk aerosol. Yang kedua, degradasi oleh radiasi UV dibagi menjadi dua. Setelah berada di stratosfer, senyawa-senyawa ini terpapar radiasi UV yang memicu reaksi kimia. Contohnya, CFC terurai menjadi atom klorin yang sangat reaktif. Yang ketiga, reaksi dengan ozon. Reaksi dengan ozon, atom klorin yang bebas bereaksi dengan ozon oksigen 2 dalam proses berikutnya. Reaksi pertama, C1 tambah 03, C10 tambah 02, C1 tambah 03, C10 tambah 02. Atom klorin mengubah ozon menjadi oksigen 2 dan membentuk kloron monoksida atau C10. Yang keempat, regenerasi klorin. Regenerasi klorin monoksida kemudian dapat bereaksi dengan atom oksigen bebas, melepaskan kembali atom klorin. Reaksi kedua, C10 tambah 0, C1 tambah 02, C10 tambah 0, C1 tambah 02. Proses ini memiliki satu atom klorin untuk menghancurkan ribuan molekul ozon sebelum terdegradasi. Nomor 4 tentang dampak penipisan lapisan ozon terhadap kesehatan. Yang pertama, kanker kulit. Kanker kulit yang pertama, peningkatan risiko penipisan ozon meningkatkan paparan radiasi UVB ke permukaan bumi. Radiasi UVB adalah penyebab utama kanker kulit termasuk melanoma yang merupakan tipe kanker kulit yang paling mematikan. Yang kedua, proses terjadi yaitu paparan berlebihan terhadap UVB merusak DNA sel kulit yang dapat menyebabkan mutasi genetik dan pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga, statistik yaitu penelitian menunjukkan bahwa setiap 1% penipisan ozon dapat meningkatkan insiden kanker kulit hingga 2-3%. Kanker yang kedua, katarak. Yang pertama, kerusakan. Radiasi UV dapat menyebabkan katarak, yaitu keruhnya lensa mata yang mengganggu penglihatan. Yang kedua, peningkatan risiko. Paparan terus-menerus terhadap UVB dapat merusak sel di lensa mata, mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko katarak. Yang ketiga,
dampak jangka panjang, yaitu kadar radiasi UV yang lebih tinggi akibat penipisan ozon dapat menyebabkan peningkatan kasus katarak di populasi. Dampak yang kedua, dampak penipisan lapisan ozon terhadap ekosistem. Yang pertama, flora atau tumbuhan, yaitu pertumbuhan terhambat. Paparan radiasi UV yang lebih tinggi dapat mengganggu fotosintesis yang penting untuk pertumbuhan tanaman, dapat mengurangi hasil panen pertanian dan mempengaruhi ketahanan pangan. Yang kedua, kerusakan genetik, yaitu radiasi UV dapat merusak DNA tanaman, mengganggu proses reproduksi dan mengurangi keberagaman genetik. Yang ketiga, dampak pada ekosistem, yaitu penurunan kesehatan tanaman, mengganggu ekosistem yang bergantung pada tanaman sebagai sumber energi. Yang kedua, fauna atau hewan. Pertama, dampak pada rantai makanan, organisme dasar seperti fitoplankton dan zooplankton dapat terpengaruh, yang pada gilirannya mempengaruhi hewan yang bergantung pada mereka, termasuk ikan dan mamalia laut. Yang kedua, reproduksi dan pertumbuhan, yaitu hewan berdarah dingin seperti amfibi sangat rentan terhadap peningkatan radiasi UV, dapat mengganggu perkembangan embrio dan mengurangi tingkat kelangsungan hidup. 3. Kesehatan ekosistem, yaitu penurunan populasi efisien tertentu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengubah interaksi antar spesies. Yaitu upaya perlindungan ozon. Nomor 1, Protokol Montreal. Protokol Montreal adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1987 untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan penggunaan bahan perusak ozon atau halon. Dan untuk tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu melindungi lapisan ozon dengan mengurangi emisi ODS, dan yang kedua itu mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dan pendekatan pembagian negara menjadi kelompok berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi negara maju dan negara berkembang dengan tenggang waktu yang berbeda untuk mengurangi penggunaan ODS. Penetapan target pengurangan bertahap yang harus dicapai oleh setiap negara, dan hasilnya itu protokol ini berhasil mengurangi emisi ODS secara signifikan. Lapisan ozon menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan perkirakan akan kembali ke kondisi normal pada pertengahan abad ini. Dan yang kedua itu perjanjian internasional lainnya. Kongres dan konvensi selain Protokol Montreal, berbagai konferensi internasional telah diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat komitmen negara-negara terhadap perlindungan ozon, termasuk konvensi kerangka PBB tentang perubahan iklim. Dan untuk inisiatif spesifik, negara-negara juga mengadopsi langkah-langkah tambahan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang bersamaan dengan ODS. Meningkat banyak ODS juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Dan yang ketiga itu inisiatif untuk mengurangi penggunaan bahan rusak ozon. Pengembangan alternatif mendorong penelitian dan pengembangan bahan pengganti yang tidak merusak ozon seperti hidrokarbon alami, amina, dan CO yang digunakan dalam pendingin dan aerosol. Dan yang berikut kampanye kesadaran, mengedukasi masyarakat dan industri tentang pentingnya melindungi lapisan ozon dan cara-cara untuk mengurangi penggunaan ODS. Regulasi dan kebijakan.
negara-negara menerapkan regulasi untuk membatasi penggunaan ODS di industri, termasuk pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan, dan dukungan finansial untuk negara berkembang. Penyediaan dana dan teknologi bagi negara berkembang untuk beralih dari ODS ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ini penting agar dapat memenuhi komitmen internasional tanpa membebani ekonomi mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ke-6 tentang kondisi terkini dan pemulihan lapisan ozon. Status lapisan ozon saat ini. Yang pertama, pemulihan yang positif. Data satelit dan pengukuran atmosfer menunjukkan bahwa lapisan ozon di stratosfer mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak diterapkannya protokol Montreal. Konsentrasi bahan perusak ozon atau ODS seperti CFC dan halon telah berkurang secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa kadar ozon di lapisan stratosfer telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Yang kedua, wilayah yang terpengaruh. Wilayah kutub terutama Antartika masih menunjukkan penipisan ozon musiman yang signifikan selama bulan-bulan musim dingin. Namun, ukuran dan durasi lubang ozon di Antartika mulai berkurang. Yang ketiga, pengamatan global. Observasi dari berbagai stasiun pengukuran di seluruh dunia menunjukkan tren positif dalam pemulihan ozon terutama di lapisan tengah stratosfer. Selanjutnya adalah proyeksi pemulihan lapisan ozon. Yang pertama, estimasi waktu pemulihan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa jika tren saat ini terus berlanjut, lapisan ozon akan pulih ke kondisi pra-1980 sebelum penipisan besar-besaran akibat ODS sekitar 2060 hingga 2070. Yang kedua, dampak perubahan iklim. Proyeksi pemulihan ozon juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti perubahan iklim. Pemanasan global dapat mempengaruhi pola sirkulasi atmosfer dan dengan demikian mempengaruhi distribusi ozon. Yang ketiga atau yang terakhir adalah resiko dan tantangan. Meskipun ada kemajuan resiko baru muncul seperti penggunaan bahan pengganti yang dapat merusak ozon tetapi tidak termasuk dalam daftar ODS. Pemantauan dan regulasi yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa bahan-bahan ini tidak mengganggu pemulihan ozon. Baik, sekarang mari kita lihat pentingnya kesadaran dan tindakan kolektif dalam menjaga lapisan ozon. Yang pertama, kesadaran global. Penipisan lapisan ozon adalah masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi seluruh planet. Kesadaran akan dampak negatifnya seperti peningkatan risiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem sangat penting untuk mendorong aksi global. Yang kedua, tindakan kolektif. Perlindungan lapisan ozon memerlukan kerjasama antar negara, organisasi internasional, dan individu. Protokol Montreal merupakan contoh baik dari tindakan kolektif yang dapat merusak lapisan ozon secara signifikan. Negara-negara perlu terus berkomitmen untuk mematuhi perjanjian internasional dan mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan lapisan ozon. Berikut, mari kita lihat peran signifikan masyarakat dalam melindungi lapisan ozon. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Pemerintah atau pihak yang berwajib perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lapisan ozon dan dampak dari bahan perusak lapisan ozon. Pemerintah atau pihak yang berwajib dapat juga memberikan contoh atau teladan dengan cara tindakan atau aktivitas langsung yang dapat melindungi lapisan ozon. Pengetahuan ini dapat mendorong tindakan masyarakat untuk mengurangi penggunaan produk atau aktivitas yang dapat merusak lapisan ozon. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Setiap individu harus mempunyai kesadaran untuk mengurangi penggunaan aerosol seperti hairspray, insektisida, dan lain-lain. Pendingin yang mengandung CFC atau klorofluorokarbon seperti kulkas dan AC pendingin ruangan
dan produk kimia berbahaya lainnya yang dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi ODS. Serta individu juga dapat mengadopsi alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan tas belanja dari kain, penggunaan botol minum tumbler, dan juga penggunaan panel surya yang merupakan langkah penting dalam menjaga atau melindungi lapisan ozon. Yang ketiga, dukungan terhadap kebijakan. Masyarakat dapat mendukung kebijakan dan inisiatif yang bertujuan melindungi lapisan ozon melalui partisipasi dalam kampanye, pemilihan pemimpin yang peduli lingkungan, dan mendukung produk yang berkelanjutan. Yang terakhir, inovasi dan riset. Masyarakat, terutama ilmuwan dan peneliti, dapat berkontribusi dalam mencari alternatif yang lebih aman untuk menghindari bahan perusak ozon dan memajukan teknologi hijau.